Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingshare, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah informasi masih terkait pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Oke, langsung saja. Pendataan non-ASN tahun 2022 sudah masuk pada tahap prafinalisasi. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa tahap prafinalisasi ini rekan-rekan diminta untuk login ke akun untuk melengkapi data yaitu TMT dan gaji terakhir. Nah, batas waktu yang diberikan sampai dengan 22 Oktober tahun 2022. Nah, terkait hal tersebut, BKN melalui laman resminya di bkn.go.id menerbitkan sebuah siaran pers terbaru terkait data honorer yang akan dihapus dari pendataan non-ASN tahun 2022. Oke, ini adalah siaran pers dari BKN pertanggal 9 Oktober. Nah, di mana isinya BKN meminta PPK instansi memvalidasi ulang data 152.803 non-ASN yang tidak sesuai ketentuan pendataan. Nah, di sini di surat ini dijelaskan berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN. BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN per tanggal 7 Oktober 2022. Sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri PAN-RB nomor B-M.SM.02.03/2022 dan B-1511-M.SM.01.00/2022. Untuk itu, BKN meminta pejabat pembina kepegawaian atau PPK Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB nomor B-SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302/B SI-01.01/SD-K/2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, pada siaran pers BKN 020 rilis BKN-10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-asn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Nah, pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dan ditandatangani PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN, akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi. Nah, seperti itu surat siaran pers dari BKN terkait terdapat 152.803 data non-ASN yang tidak sesuai dengan pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Nah, di sini juga disampaikan bahwa lampiran surat pertanggal 7 Oktober 2022 kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah yang terlampir. Nah, di sini adalah data-data
instansi yang terdapat jabatan yang tidak sesuai. Jadi daftar instansi ini terdiri dari instansi pusat dan daerah. Nah, di sini ada kementerian juga, ada juga pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan silakan cek di sini ya. Di surat atau di siaran pers BKN ini sudah dicantumkan instansi pusat maupun instansi daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang datanya masih terdapat tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, rekan-rekan silakan cek daerahnya, provinsi atau kabupaten kotanya di sini. Nah, di sini juga di lampiran 2 jenis jabatan yang tidak sesuai dengan surat Menteri PAN RB nomor B/SM-185/02.03 dan nomor B/1511/SM-SM.01.00/2022. Nah, di sini ada kode jabatan dan jabatan serta jumlahnya. Jadi beberapa jabatan tidak sesuai dengan pendataan non-ASN tahun 2022. Jumlahnya sekitar 152.803 tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan surat dari Kemenpan RB. Oke, jadi seperti itu. Silakan rekan-rekan cek sendiri di website BKN. Ini juga surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pertanggal 7 Oktober tahun 2022 perihal nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Nah, di sini isinya bahwa hasil telah terhadap nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih informasi terkait pendataan non-ASN sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 sejumlah 2.216.042 yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Kemudian yang kedua, namun demikian data yang diinput oleh kementerian, lembaga, dan Pemda sebagaimana surat saudara masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menteri PAN RB nomor B/SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan nomor B/1511.M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. Yang ketiga, berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Atas perhatian kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini jabatan-jabatan yang dilampirkan ini tidak masuk ke dalam pendataan non-ASN. Seperti itu informasi yang bisa disampaikan saat ini. Ini berdasarkan siaran pers dari BKN pertanggal 9 Oktober 2022. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingshare. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.